Informasi pertama pemirsa, Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah gelar konsolidasi nasional strategi dakwah Muhammadiyah di Hotel Sofian Cut Mutia Cikini, Jakarta. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka langsung oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Saad Ibrahim. Konsolidasi Nasional Strategi Dakwah Muhammadiyah kembali digelar oleh Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Hotel Sofian Cut Mutia Cikini, Jakarta. Dengan mengusung tema penguatan strategi dakwah, kaderisasi, dan sistem informasi tabligh, konsolidasi nasional dakwah Muhammadiyah berlangsung selama 2 hari dan diikuti oleh peserta perwakilan Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Saad Ibrahim selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara resmi membuka konsolidasi nasional ini dan menyampaikan beberapa pesan pada sambutannya mengenai dakwah Muhammadiyah. Saad Ibrahim menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya konsolidasi nasional Majelis Tabligh ini dan menyampaikan bahwa perintah dakwah tidak dikhususkan pada salah satu manusia atau hanya kepada para nabi saja, melainkan perintah dakwah bersifat umum dan semua muslim wajib berdakwah. Ada kaidah-kaidah, salah satunya ialah jahlun bisyai'in, jahlun bihukmin. Nah, dalam konteks yang seperti ini, seorang guru, seorang dosen itu hanya menjelaskan dari sekali lagi hukum yang ada di fikih itu sesuai dengan mazhab tertentu. Yang kedua adalah dirasatul fiqh alal madhahib, yakni studi terhadap fikih sesuai dengan berbagai mazhab. Maka masing-masing mazhab itu dijelaskan baik dari segi al-adillahnya, dari segi al-istidlahnya atau al-istimbatnya, dari natijatul hukminya, dan juga tentu dari apa yang dibicarakan seperti itu. Sehingga sifatnya adalah memperkaya orang yang kita ajar untuk menguasai. Tapi di atas itu kemudian ada yang namanya al-fiqh al-muqarran. Mungkin salah satu contoh yang bagus khazanah ulama itu bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid. Maka di situ sekali lagi walaupun disebut bidayah, tapi itu bidayatul mujtahid, sehingga kemudian paparan-paparannya bersifat komprehensif, bersifat kemudian istilahnya itu bersifat perbandingan satu sama lain. Nah, dalam konteks yang seperti ini sekali lagi kemudian kita mengerti cara-cara perbandingan dan melakukan analisa perbandingan semuanya. Nah, sehingga dengan cara yang seperti itu akan sampai kepada orang-orang yang kita ajar itu pemahaman yang lebih komprehensif, yang lebih luas, dan dalam konteks tertentu kalau orang itu menguasai manhaj, maka orang itu bisa kemudian melakukan istimbat, melakukan istidlal, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya melahirkanlah kemudian para mujtahid ya. Sekali lagi dalam konteks yang seperti ini. Sementara itu, Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Fatur Rahman Kamal menuturkan isu Palestina menjadi strategi dakwah global Muhammadiyah dalam isu kemanusiaan universal. Fatur Rahman Kamal menambahkan Majelis Tabligh telah melakukan langkah konkret kaderisasi dengan mengirimkan 27 kader dakwah ke Libya, serta mencanangkan sistem informasi tabligh yang terintegrasi pada konsolidasi nasional ini. Yang kontribusi dakwah kita di Muhammadiyah bukan semata-mata pada domain domestik, tetapi juga kita akan berbicara pada konteks global, dan saya sangat yakin satu persoalan yang disepakati oleh kemanusiaan universal itu adalah peristiwa yang ada di Palestina. Kita ingin mengangkat ini sebagai satu isu strategi dakwah yang penting, dan ini akan menginspirasi rekan-rekan di semua lini atau bagian Majelis Tabligh se-Indonesia, terutama spirit untuk terus memberikan kontribusi dakwah kepada umat. Bagaimana saudara kita di Palestina begitu menderita, dengan segala penderitaan mereka, dakwah itu tetap jalan. Maka saya sampaikan tadi pesan kepada teman-teman betapa besar kekeliruan dan bahkan dosa kita bila kita mengabaikan
problem-problem dakwah kita juga di tingkat domestik. Yang kedua adalah tentu persoalan kaderisasi. Kita sedang berpikir ketika negara kita ini banyak sekali menarasikan tentang generasi emas ke depan, maka kita sebagai satu kekuatan juga dari bangsa ini, elemen bangsa sangat penting, umat Islam dan khususnya Muhammadiyah juga harus melakukan langkah-langkah konkret, dan ini kita lakukan. Jadi 27 kader dakwah kita sekarang sedang kita kirim untuk belajar kerjasama dengan timnya Ustadz Hidayat di Libya, dan insya Allah dalam waktu dekat pun juga akan kita kirim mereka ke Libya juga untuk jenjang magister, dan kita harapkan mereka ini anak-anak generasi emas yang akan kita panen pada 15-20 tahun yang akan datang. Ini ke kaderisasi. Dan poin yang ketiga di dalam rangka konsolidasi nasional ini adalah Majelis Tabligh pada saat ini alhamdulillah sudah mencanangkan dan sudah ada itu adalah sistem informasi tabligh yang sifatnya ini terintegrasi dari semua kegiatan dakwah, narasumber, kemudian pemetaan masjid, sampai berbagai macam potensi dakwah yang ada di banyak daerah. Itu kita ingin kawal secara makro dari pusat, dan alhamdulillah sistem informasi ini juga akan kita semacam BIMTEK kepada rekan-rekan untuk menjadi satu ini. Di luar itu juga kita ingin mengingatkan karena ada capaian-capaian muktamar, amanah muktamar yang harus dicapai oleh Majelis Tabligh itu dalam bentuk program strategis. Lezi Aulia, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta.